Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sri Rahma dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer kelas D. Kali ini saya akan membahas tentang subrutin. Subrutin merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Dalam bahasa C, subrutin adalah sebuah fungsi. Fungsi merupakan elemen-elemen utama dalam bahasa C, karena bahasa C sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Dalam setiap program, bahasa C minimal terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Dalam bahasa C, fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pustaka atau yang telah tersedia dalam turbo C, dan fungsi yang didefinisikan atau dibuat oleh program. Menurut V. Turbo Pascal, membedakan dua jenis subrutin. Ada prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi merupakan urutan bernama dari deklarasi dan pernyataan. Penggunaan prosedur dan fungsi diperlukan bila memungkinkan untuk menggunakan beberapa fragmen dari algoritma yang dikembangkan sebelumnya. Selain itu, subrutin digunakan untuk memecah program besar menjadi bagian-bagian semantik yang terpisah sesuai dengan prinsip modular yang ada dalam program. Jenis subrutin ada dua. Yang pertama, prosedur dan fungsi, yaitu tadi fungsi adalah subrutin dari jenis khusus yang selain menerima parameter, melakukan tindakan dan mentransmisikan hasil kerja melalui parameter. Memiliki satu kemungkinan lagi dapat kembalinya hasil. Panggilan fungsi dari sudut pandangan bahasa pemrograman adalah ekspresi yang dapat digunakan sebagai sisi kanan tugas. Selanjutnya, struktur subrutin. Hampir sepenuhnya mengulang struktur seluruh program dan terdiri dari bagian-bagian berikut. Pertama, judul subrutin. Kedua, bagian deskripsi. Ketiga, tubuh subrutin. Tujuan dari subrutin. Sebenarnya, subrutin awalnya muncul sebagai sarana untuk mengoptimalkan program dalam hal jumlah memori yang mereka tempati. Mereka memungkinkan untuk tidak mengulang blok kode yang identik dalam suatu program, tetapi untuk menggambarkan sekali dan memanggilnya sesuai kebutuhan. Manfaat membagi program menjadi subrutin. Yang pertama, mengurangi kode duplikat. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan kembali kode di program lain. Yang ketiga, membagi tugas pemrograman besar antara programmer yang berbeda atau tahapan proyek yang berbeda. Kedua, menyembunyikan detail implementasi dari penggunaan rutin. Kelima, peningkatan keterlusuran. Keenam, mekanisme subrutin, deskripsi, dan panggilannya. Berikut cara membuat fungsi sendiri. Ada dua, deklarasi fungsi dan hal-hal yang diperhatikan. Bisa dilihat bentuk umum pendeklarasikan fungsi di samping kanan dan bentuk umum pendefinisian fungsi di samping kiri. Hal-hal yang diperlukan atau hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, jika tipe fungsi tidak disebutkan, maka dianggap sebagai fungsi nilai keluaran yang bertipe integer. Jika fungsi mengeluarkan bukan tipe integer, diperlukan pendefinisian penentu tipe fungsi. Dan jika fungsi tidak mempunyai nilai keluaran, maka dimasukkan ke dalam tipe void. Pernyataan untuk memberikan nilai akhir fungsi berupa pernyataan return. Fungsi dapat menghasilkan nilai baik bagi fungsi pemanggilnya. Ketiga, prototype fungsi.
Digunakan untuk menjelaskan kepada compiler mengenai tipe fungsi, jumlah parameter fungsi, tipe dari masing-masing parameter. Parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi. Sedangkan parameter aktual adalah variabel parameter yang dipakai dalam panggilan fungsi. Cara melewatkan parameter dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, call by value atau pemanggil secara nilai. Caranya dapat menyalin nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Yang dikirimkan ke fungsi adalah nilai dari datanya, bukan alamat memori letak dari datanya. Jika fungsi yang menerima nilai akan menyimpan di alamat terpisah dari nilai. Hasilnya yang digunakan oleh bagian program yang memanggil fungsi. Perubahan nilai di fungsi atau fungsi formal tidak akan merubah nilai asli di bagian program yang memanggilnya. Pengirim parameter secara nilai adalah pengirim searah, dan pengirim suatu nilai dapat dilakukan untuk suatu ungkapan, tidak hanya sebuah variabel, elemen, array, atau konstanta saja. Yang kedua, call by reference atau pemanggil secara resmi, merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi dan yang dikirim fungsi. Letak alamat dari nilai datanya bukan maksudnya itu fungsi call by reference atau pemanggil secara umum secara resmi merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi dan yang dikirim fungsi adalah alamat letak, bukan nilai datanya. Maksudnya itu kayak yang dikirim itu alamat letak dari nilai datanya, bukan nilai datanya. Ngerti kan alamatnya gitu. Perubahan nilai dan fungsi akan merubah nilai asli bagian program yang memanggilnya. Contoh program dari subroutine C++. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.